Teteh, Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? sejak saya lahir Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bertemu dalam rangka mencari ridho Allah dengan segenap upaya yang serba terbatas ini. Dan saya tidak sendiri, hadir di samping saya sok muslimah jauh-jauh dari Ciamis, Neng Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Saum ya? Iya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita itu ya buka itu jangan langsung begitu terdengar suara azan langsung minum. Maka hendaknya kita doa dulu, doa buat diri kita, buat orang lain, kan gitu. Semua orang-orang doakan oleh kita. Nih di bulan Ramadan ini ada hal apa yang apa ya, mungkin menjadi ganjalan dalam pikiran Neng Intan? Iya, langsung nih Pak. Lah langsung aja, karena kan biasanya kalau Intan tuh ketemu Bapak biasanya ada pertanyaan. Iya, Pak Intan mau ketemu Bapak, ada yang mau ditanyakan. Biasanya begitu kan? Iya. Apa tuh? Iya nih Pak. Kemarin itu di khutbah, bukan khutbah ya, ceramah. Kok khutbah? Ceramah di ceramah di tarawih gitu. Ada membahas satu ayat yang memang sudah familiar Pak. Apa tuh? Al-Baqarah ayat 183. Oh iya. Iya, jadi di sini tuh artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada nih Pak celetukan pertanyaan di samping-samping saya gitu ya. Katanya, oh berarti untuk takwa tuh harus berpuasa dulu ya. Nah, itu gimana nih Pak? Jawabannya gitu. Jadi apakah puasa dulu baru disebut takwa? Kan gitu ya. Itu seolah-olah seperti itu tersiratnya. Iya, tersiratnya seperti itu gitu. Baik. Justru sesungguhnya bagi Bapak begini, puasa
Ketika kita oleh Allah diberikan rezeki berupa niat dan bisa melaksanakan puasa, justru itu adalah ekspresi dari ketakwaan. Jadi orang-orang yang berpuasa bersungguh-sungguh hanya semata karena Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kok begitu? Bukankah disuruh puasa itu agar takwa? Agar kita bisa merasakan ketakwaan. Jadi puasa itu bukan seperti minum obat dulu baru sembuh, bukan. Tetapi puasa itu seperti kita menggigit gula. Ketika kita menggigit gula maka terasa manisnya. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka berpuasalah. Atau yaitu tadi, jika kita ingin merasakan manis, maka gigitlah gula. Bukan memakan dulu gula baru kemudian terasa manis. Tidak. Justru kita dengan berpuasa, kita ini adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya bahkan gini, misalnya kayak kemarin ya, kita ini menunggu sidang isbat. Semua kan melihat di layar kaca televisi. Kapan ya, deg-degan kan? Rasa bahagia yang tidak terkira ketika ditetapkan bahwa malam ini kita sudah bisa tarawih. Senang kan? Iya, betul. Nah, kenapa coba senang? Karena bulan yang ditunggu-tunggu. Gitu. Nah, kenapa ditunggu? Karena bukti bahwa di hati kita ada yang namanya takwa. Orang yang tidak bertakwa nggak mungkin senang. Aduh. Harus nggak makan. Harus bangun pagi nih gitu. Iya, betul. Kenapa sih nggak besok aja gitu kan gitu. Tetapi orang yang bahagia adalah ketika dikabarkan bahwa saat itu sudah masuk satu Ramadan. Jadi sesungguhnya adalah puasa dengan ketakwaan adalah bagaikan gula dan manisnya, tidak bisa terpisahkan. Seandainya kita diberikan rezeki berupa nikmat melaksanakan ibadah puasa, maka sesungguhnya kita sedang merasakan nikmat ketakwaan. Itu nikmatnya. Nanti takwanya untuk bekal nanti kita di yaumil akhir, di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan takwa itu sekarang bisa nikmatnya bisa kita rasakan, insya Allah di akhirat itu bisa menjadi bekal. Begitu. Jadi bersyukur karena ada 3 nikmat, ada tiga kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu. Pertama adalah ketika saat berbuka, seneng kan? Yang kedua ketika hari raya Idul Fitri, itu juga seneng banget. Dan yang ketiga ketika kita berjumpa dengan Allah. Ada 3 kebahagiaan yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Terima kasih cantik ya. Sami-sami Bapak. Mudik ya nanti Kak Amis ya Neng ya. Iya, alhamdulillah ini dapat jawaban dari Bapak ya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat sudah setia istilahnya ya menemani atau apa ya? Sudah setia menongkrongi ya. Melihat. Wah, sudah setia station. Sudah setia memperhatikan juga. YouTube kita Al-Quran Braille Official. Semoga kehadiran channel ini melahirkan manfaat bagi siapapun yang berkenan untuk bersama-sama berbuat baik dan mencari kebaikan tentunya. Amin. Saya Entang Kurniawan. Saya Intan Lutfi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya, Bu. tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka.
layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini.